Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesi Mayani, NPM 5021054, Prodi PGSD, dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sekolah dasar dikemas dalam model pembelajaran tematik terpadu. Meskipun pembelajaran dilakukan secara tematik terpadu, namun materi yang diajarkan tidak boleh terlepas dari konsep materi dan dari masing-masing muatan itu. Adapun materi tersebut telah tertuang pada buku siswa, sedangkan proses pembelajaran terdapat pada buku guru. Materi dan proses pembelajaran adalah hal yang krusial dalam pendidikan, sehingga perlu dilakukan analisis konsep materi pada buku siswa dan pelaksanaan pembelajarannya. Baiklah, selanjutnya itu ada konsep kurikulum 2013. Kebijakan dalam perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013 itu dimaksudkan untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Dalam lampiran Permen Dikbud Republik Indonesia namun nomor 57 itu tahun 2014, kurikulum 13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran IPS ini adalah agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta memiliki keterampilan penting di tengah perkembangan dunia. Untuk bisa berkontribusi itu menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran IPS dalam kurikulum Merdeka ini adalah dimaksudkan digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPAS, dengan harapan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan, alam, dan sosial dalam satu kesatuan. Selanjutnya itu ada IKM pada pembelajaran pendidikan IPS, yaitu implementasi proyek kurikulum Merdeka. Belajar dapat diintegrasikan dalam pembelajaran IPS di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Pembelajaran IPS ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan sosial sendiri dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan atau interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Dalam hal ini, mempelajari IPS pada dasarnya adalah proses pengembangan pengetahuan, nilai, sikap, serta keterampilan sosial bagi peserta didik, sehingga keberadaannya menjadi suatu mata pelajaran penting karena penanaman nilai dalam pembelajaran IPS menjadi bekal bagi peserta didik untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Pada proses pembelajaran IPS ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang menunjukkan hubungan
menggunakan berbagai kajian yang ada, menganalisis, mengkritisi, mengaplikasikan berbagai pemikiran dan nilai-nilai yang ada, mendesain, menerapkan, mengkonstruksi, mengembangkan, dan yang paling penting adalah proses pembelajaran harus diarahkan supaya peserta didik bisa memadukan konsep dasar ilmu sosial dan prinsip-prinsip belajar yang kemerdekaan dan memberi ruang kebebasan dalam berpikir. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.